Kembali dengan channel Benteng Umat. Pada malam hari ini kita coba memberikan tanggapan positif ya dari analisis cerdas dan mendesak ya. Kenapa saya bilang mendesak? Ini tanggalnya tanggal 20 Oktober diperkirakan akan ada demonstrasi untuk membebaskan si siapa Kosman bin Sunet, sekaligus meminta ditangkapnya Pak Abdul Somad ya. Di sini ya. Sambil dari siapa channel Abu Emen atau Emen Record gitu. Kemudian juga di channelnya siapa? Channelnya Pak Ojeng juga ada seruan aksi RIP toleransi. Titik kumpul Tugu Proklamasi, titik aksi Kementerian Agama. Harinya sekitar tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober. Jadi sekitar hari Rabu. Hari Rabu berarti hari libur ya, hari libur Maulid Nabi gitu, demikian ya. Mereka akan demonstrasi di Jakarta di depan Kementerian Agama mendesak untuk dilepaskannya Kosman bin Sunet dan ditangkapnya Pak Abdul Somad. Pertanyaannya, apakah rasional secara hukum? Nah, ini namanya sudah sistematis ya. Di sini sudah ada nih demo tanggal 20. Kemudian di sini sudah ada jadwalnya. Kemudian Paris Lubis pun ikut demo juga. Jadi sudah merupakan aksi yang sistematis ya dan terstruktur dan terencana untuk membebaskan Kosman melalui demo, sekaligus juga meminta Pak Abdul Somad ditangkap. Pertanyaannya apakah itu rasional? Dan ini pun saya lihat ya di dalam influencernya si Johannes Liang yang orang Singapura. Ini orang Singapura ya, seorang influencers yang sebenarnya dia itu bekerja di bidang Bitcoin, dalam bisnis uang logam itu, uang logam maya itu. Tetapi dia banyak di sini menampilkan gitu ya masalah Pak Abdul Somad, ya bukan belasan tapi puluhan video kesannya memframing Pak Abdul Somad. Itu sebenarnya nggak boleh ya dari segi undang-undang ya, tapi nampaknya aman-aman saja. Alasannya dia seorang Singapura, dia termasuk top ya di sini ya, lihat ya. Si Johannes Leong ini termasuk top 100 YouTuber Singapura ya. Dia nomor 59 ya. Ini 59 Johannes Leong ya, dia orang Singapura. Tetapi sebenarnya bisa kalau ini adalah judul-judulnya terlalu provokatif dan cepatnya tidak bertanya gitu ya. Ini bisa dilaporin ke YouTube loh sebenarnya kalau yang bersangkutan atau organisasi ada yang melaporkan demikian ya. Oke, dengar dulu bagaimana Pak Bobson dari BBS memberikan tanggapan bahwa demo untuk membebaskan Kosman dari hukum tidak ada hubungannya dengan penangkapan Pak Abdul Somad ya. Silakan jadi disampaikan. Caranya adalah kenapa UAS tidak dilapor, kenapa ini begini, MKC ditangkap, macam lah. Yang pasti pada intinya itu sama iramanya atau sama intinya, tangkap MKC, tangkap UAS, bebaskan MKC, bebaskan UAS gitu. Begitu. Jadi saya di room Zoom itu sempat menjelaskan sama kawan-kawan. Saya katakan begini, seandainya UAS tidak ditangkap, seandainya MKC tidak ditangkap, berarti UAS tidak ditangkap. Begitu. Nah, MKC ditangkap itu karena apa? Saya katakan, karena ada proses hukum. Jadi tidak ada urusan hubungan antara MKC dengan UAS. Ya kalau UAS memang melakukan suatu tindak pidana atau dugaan tindak pidana, ya memang harus diproses sesuai hukum. Jadi bukan karena MKC-nya. Begitu, tidak ada urusan. Jadi MKC bersalah begitu. Terus dia harus dibebaskan karena UAS tidak ditangkap begitu. Berarti kita sendiri mempermainkan hukum. Kan begitu. Ini kan Pak MKC ditangkap karena ada hukum ya, hukum di negara kita, hukum positif Pak MKC ini. Lantas karena UAS tidak ditangkap, maka MKC harus dilepaskan. Berarti MKC itu ditangkap dan dilepas itu tergantung UAS dong jadinya, bukan berdasarkan hukum, berdasarkan UAS. Kan begitu. Ayo kita apa gitu. Jadi saya di Zoom itu menyampaikan seperti itu ya, tapi mungkin kawan-kawan kita belum bisa memahami ya, makanya mereka lebih menggebu-gebu, lebih ya pokoknya harus ditangkap, harus gitu, harus. Saya sendiri bingung keharusannya itu seperti apa begitu. Baik kawan-kawan, untuk menjelaskan itu saya mau mengajak kita semua untuk memahami yang menggelitik menurut saya itu seperti apa begitu. Jadi saya coba menggali lagi bentuk perbuatan material itu antara Pak Kosman bin Sunet alias MKC dengan Pak Awas ya, Ustaz Abdul Somad begitu. Nah di sini saya mencoba merangkai perbandingan ya. Perbandingan itu artinya yang dilakukan Pak MKC ini yang dilakukan Pak Awas itu ini begitu ya.
Saya sudah meraciknya itu, meracik ya saya bilang. Saya sudah menguraikan ya. Ini saya menguraikan secara fakta ya, bukan asumsi atau alibi. Baik, saya share screen ya kawan-kawan ya. Izin saya share screen. Share screen. Oke, ini dia. Baik, kelihatan ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kawan-kawan saya sudah coba merangkum ya perbandingan perbuatan MKC UAS. Kenapa perbandingan perbuatan? Karena seseorang itu ditangkap, ditahan, menjadi tersangka itu karena perbuatan kawan-kawan. Jadi tidak ada seseorang itu bisa dijerat hukum tanpa ada perbuatan yang dia lakukan. Begitu. Jadi ini karena ada perbuatannya. Gitu loh. Baik perbuatannya itu secara langsung maupun tidak langsung. Baik perbuatannya itu turut serta atau membantu melakukan atau membiarkan melakukan. Jadi semua perbuatan. Tidak ada satu orang pun bisa dipidana tanpa ada perbuatan yang dilakukan. Gitu loh. Nah, perbuatan itu harus dilarang di pasal-pasal pidana, gitu, di undang-undang. Begitu, sesuai dengan ajas legalitas. Ajas legalitas itu bahasa Bataknya itu nullum delictum nulla puna sine previa legi ponale. Gitu. Jadi kalau dibilang ajas legalitas itu setiap perbuatan itu dapat dipidana apabila ada pasal yang mengaturnya. Tentu kalau tidak ada perbuatan yang diatur di dalam sebuah pasal, seseorang itu nggak bisa ditangkap. Jadi Pak MKC itu ditangkap bukan karena UAS ya, nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya dengan UAS. Sama itu kayak seorang bandar sabu ya atau bandar narkoba, dia ditangkap bukan karena bandar narkoba yang lain itu tidak ditangkap, begitu ya kawan-kawan. Baik, nah di sini saya sudah membuat ya, di sini ada Kosman bin Sunet atau alias MKC, di sini Ustaz Somad. Statusnya hari ini Kosman bin Sunet atau alias MKC statusnya itu tersangka kawan-kawan. Sementara Pak UAS itu masih terlapor karena ada tahun 2019 yang lalu melaporkan beliau. Jadi statusnya terlapor. Dan ini saya sudah surati Barreskrim Polri, Mabes Polri untuk meminta sudah sejauh mana proses pelaporan itu tadi. Jadi saya juga sedang menunggu ini informasi tertulis atau perkembangannya sehingga nanti kita mendapatkan informasi yang valid ya kawan-kawan ya. Baik, perbuatan dari sisi perbuatan. Kosman bin Sunet itu perbuatannya mengatakan Allah umat Islam itu adalah batu hitam. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan Nabi Muhammad dekat dengan jin. Itu yang kedua. Yang ketiga mengatakan kitab kuning mengajarkan terorisme. Itu yang ketiga. Dan lain-lain. Ada beberapa banyak yang. Sementara Pak UAS itu mengatakan di salib atau patung ada jin kafir. Itu. Nah dari perbuatan ini Pak UAS itu perbuatannya cuma satu, mengatakan di salib atau di patung ada jin kafir. Nah tapi Kosman bin Sunet ini ada 3 ya, ada banyak bahkan perbuatan-perbuatannya yang menodai agama ya, yang menurut pandangan saya secara yuridis begitu. Jadi 1:3, ini saya hanya mengambil 3 ya, 1:3, 1:3 perkataan disalib atau ada jin kafir. Ini kita jangan masuk dulu apa dasarnya, apa alasannya Pak UAS mengatakan itu dan apa alasannya ini Pak Kosman bin Sunet mengatakan itu ya. Tapi dari sisi perbuatan 3:1 nih. Walaupun sama-sama penodaan agama gitu, tapi ada beberapa perkataannya Pak UAS ini 1 perkataan, Kosman bin Sunet ini mengatakan ada 3, bahkan lebih sebenarnya kalau kita ulas lagi. Baik, lokusnya, lokasi atau tempatnya terjadinya perbuatan itu. Ini Kosman bin Sunet, dia melaksanakan live streaming di YouTube. Jadi memang sengaja membuat satu konten live streaming. Artinya sama seperti saya hari ini. Saya hari ini live itu karena saya ingin membuat satu pernyataan atau suatu kegiatan. Dan saya tahu, saya sadar bahwasanya live saya ini akan disaksikan banyak orang. Dan itu salah satu keinginan saya agar live agar disaksikan banyak orang. Sehingga orang yang mendengar apa yang saya katakan ini teredukasi sehingga memiliki pemahaman yang benar, yang lurus terkait dengan perbuatan material dalam pidana penodaan agama. Nah, Pak MKC ini tentu dia juga sama. Dia punya kesadaran, dia punya kesengajaan agar orang lain mengetahui apa yang dia sampaikan itu dan menanamkan atau menyampaikan, memberikan 3 perkataan ini tadi ya. 3 perkataan ini tadi kepada orang banyak.
itu video live streamingnya begitu. Nah, Pak Ustadz Abdul Somad lokusnya itu Masjid An-Nur ya, An-Nur Pekanbaru, dalam kajian subuh direkam oleh orang lain, jadi bukan live ya. Pak Ustadz itu bukan live. Ini fakta ya. Saya bukan mengada-ada atau membela, enggak. Direkam oleh orang lain, lalu disebarkan. Pak Ustadz sendiri, Pak Uwas sendiri tidak tahu itu kapan disebarkan, dan tidak mengetahui siapa yang merekamnya sampai hari ini. Begitu. Nah, berarti ada perbandingan MKC itu menginginkan atau sengaja membuat konten itu tadi, live itu tadi, sementara Pak Ustadz videonya itu dia nggak tahu, Pak Uwas ini nggak tahu itu direkam oleh siapa, dan dia tidak menghendaki itu disebarkan atau divideokan. Mungkin kalau beliau menghendaki, mungkin beliau masih ada kamera sendiri, ada peralatan sendiri, nggak perlu orang lain begitu. Dan bisa saja itu akan di live kan, kalau memang mengingini peristiwa itu atau perbuatan itu di live kan atau disebarkan kepada orang banyak. Itu lokusnya perbandingannya. Berarti sudah dapat ya perbandingannya ya kawan-kawan ya. Di sini dari lokus aja nih, di live streaming. Dari live streaming ini kita udah tahu sengaja gitu loh. Dan itu tentu diketahui akan disaksikan oleh orang banyak begitu. Dan siapapun orangnya mungkin itu bercampur aduk ya, mau dari anak-anak, orang tua, perempuan, laki-laki, dewasa, lanjut usia gitu, beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, siapapun bisa mengakses. Nah, sementara di Masjid An-Nur ini yang bisa mengakses kegiatan itu ya pada saat yang peserta yang hadir pada saat kajian itu saja, terlepas dari direkam lalu disebarkan. Artinya apa? Kejadian itu 2 tahun 2017, 2 tahun sebelum 2019, disebarkan di 2019 masa-masa Pilpres. Begitu. Artinya apa? 2017 terjadi, 2019 baru diketahui orang di internet begitu, karena disebarkan videonya begitu. Nah, itu perbedaan lokusnya ya, biar kawan-kawan paham ya. Kesengajaan, ini yang paling penting. Dalam pasal 156A itu harus ada unsur kesengajaan. Barang siapa tanpa hak dengan sengaja. Itulah, atau barang siapa dengan sengaja tanpa hak. Begitu ya. Nah, di sini yang pertama itu kesengajaan. Pak MKC itu 400 video live loh. 400 video live yang tersebar di internet. Begitu. Itu ya. Nah, jadi 400 video live 400 video tersebar yang live tersebar di internet. Pak Uwas itu satu video dan itu konten direkam. Kejadian 2017 disebarkan 2019. Jadi konten ya, bukan live ya, beda. Kalau live kayak saya nih, real time begitu. Nah, kemudian mengetahui dan menghendaki video live-nya disaksikan oleh banyak orang atau publik, ini yang saya katakan tadi. Saya live itu, saya tahu lebih dari 10 orang yang menyaksikan saya hari ini. Dan itu memang saya inginkan, karena ada yang mau saya sampaikan, ada yang mau saya bagikan. Gitu loh. Kalau saya tidak menginginkan diketahui, mungkin saya tidak live. Atau ya saya ngomong sendiri di ruangan kerja saya ini. Atau saya ingin diketahui oleh 1, 2, 3 orang, saya undang aja. Yang mesti harus begini, atau video call aja. Gitu. Nah, Pak Uwas itu tidak mengetahui dan tidak menghendaki perkataannya direkam. Jadi Pak Uwas itu tidak pernah menginginkan itu. Gitu loh. Tidak, karena apa? Dari gerak tubuhnya itu Pak Uwas itu tidak pernah menghadap kamera yang merekam dia. Coba lihat videonya itu lagi. Dan Pak Uwas sendiri ketika menyampaikan itu dia plong aja dan dia tidak mengetahui ada orang yang merekam. Dan dia tidak pernah menginginkan atau mengatakan ya silakan sebar atau silakan rekam, nggak ada ya. Jadi dari kesengajaannya begitu. Nah, ini dia yang paling salah satu yang paling fatal ya, penafsiran. MKC itu beragama Kristen, dia menyampaikan yang 3 ini tadi, Allah umat Islam adalah batu hitam, Nabi Muhammad dekat dengan jin, kitab kuning mengajarkan terorisme. Dia menafsirkan itu, dia seorang beragama Kristen, menafsirkan menggunakan Al-Quran dan hadis. Begitu loh. Kalau itu berbicara tentang akidah atau tentang iman, harusnya Pak MKC menafsirkan perkataannya itu menggunakan Alkitab, karena seorang Kristen. Bukan menggunakan Al-Quran atau hadis. Begitu. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, seorang beragama Kristen menafsirkan menggunakan Al-Quran dan hadis. Harusnya kalau berbicara akidah atau iman seorang Kristen, dia harus menafsirkannya menggunakan Alkitab tuh. Begitu. Nah, Pak Uwas, dia beragama Islam, menafsirkan menggunakan Al-Quran. Al-Quran artinya apa? Akidah.
Akidah di dalam Islam itu seperti yang disampaikan Pak Uwas ya, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Uwas, bahwa di dalam patung itu ada jin kafir. Itu loh. Jadi Pak Uwas sebagai Islam menafsirkan menggunakan Al-Quran. Sekalipun yang ditafsirkan itu simbol agama Kristen. Begitu. Karena Pak Uwas itu sebagai seorang Islam lalu menafsirkan menggunakan Al-Quran, maka di sini tidak terpenuhi tanpa haknya itu tadi. Menggunakan Al-Quran ya, Pak Uwas itu ustadz seorang Islam. Jadi dia berhak menafsirkan menggunakan Al-Quran. Sementara Pak MKC dia seorang Kristen, menafsirkan menggunakan Al-Quran dan hadis. Ini tanpa hak, nggak ada haknya. Seorang Kristen itu nggak berhak menafsirkan menggunakan Al-Quran. Karena kitab suci agama Kristen itu bukan Al-Quran atau hadis, enggak. Tapi Alkitab. Nampak ya perbedaannya kawan-kawan ya. Dari sisi dasar menafsirkan aja sudah nampak perbedaannya begitu. Baik, pasca perbuatan. Setelah terjadi itu, pasca perbuatan itu tadi. Apa itu pasca perbuatan itu? Pak MKC sama sekali tidak menjelaskan maksud dan tujuannya. Bahkan tidak mendengarkan peringatan dari pihak yang terkait. Karena pengakuan dari beberapa kawan-kawan kita di YouTube, bahkan dari umat Nasrani sendiri, dari pastor, dari pendeta, sudah banyak. Bahkan sang debater pernah mengingatkan kepada Pak MKC untuk tidak melanjutkan itu seperti itu. Nanti akan bertabrakan dengan hukum. Tapi Pak MKC tidak menghiraukan itu, justru melanjutkan terus. Dan tidak ada upaya menghapus video-videonya. Sampai hari ini Pak MKC tidak pernah menyampaikan kepada publik, mohon video-video saya dihapus untuk tidak disebarkan atau tidak digunakan. Tidak ada. Nah, Pak Uwas, begitu videonya tersebar, langsung bersilaturahmi ke MUI Pusat dan di situ melakukan konferensi pers secara terbuka, mengklarifikasi maksud dan tujuan perbuatannya secara terbuka. Sekalipun banyak orang yang tidak setuju dengan klarifikasi yang disampaikan. Tapi pada saat itu Pak Uwas menunjukkan, maksud saya bukan seperti yang tersebar di video itu. Maksud saya itu menyampaikan ini A, B, B, C, gitu, bla bla bla. Walaupun klarifikasinya itu banyak orang yang tidak menerima ya. Begitu. Nah, dari apa yang saya perbandingkan ini, maka di sini sama sekali apa ya? Tidak apple to apple begitu. Tidak apple to apple. Gitu, tidak apple to apple. Artinya apa? Tidak dapat disamakan perbuatan yang dilakukan Kosman bin Sunet dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, demikian ya. Jadi artinya tidak ada korelasinya secara hukum, secara bobot antara kasusnya Kosman bin Sunet dengan Pak Abdul Somad. Kalau kita runut daripada Undang-Undang Penistaan Agama kan ada namanya langkah klarifikasi ya. Di sini Pak Abdul Somad setelah setelah diberi warning dari polisi atau apa, dia langsung memberikan klarifikasi. Sementara Kosman bin Sunet kan tidak ada klarifikasi. Klarifikasi tidak ada, minta maaf tidak ada. Jadi istilahnya langkah-langkah hukum penistaannya tidak lengkap gitu ya, untuk baik meringankan atau menghapuskan. Ya, Pak Hewaloni misalkan kan dia sudah membuat langkah kan pra peradilan, mencabut pra peradilan lalu minta maaf. Itu berarti langkah-langkah dia sudah masuk ya. Tinggal nanti entah apa ya yang membuat beliau ini bebas atau mungkin terhukum tapi sifatnya ringan demikian ya. Sementara Kosman bin Sunet kan sudah disetting tidak boleh minta maaf. Kalau minta maaf maka sia-sialah perjuangan kita. Demikian ya. Oke, mari kita lihat ya. Di sini memang sebuah langkah bahwa memang untuk memenjarakan Pak Ustadz Abdul Somad untuk sebagai gantinya memenjarakan si Kosman sudah main. Baik di channelnya Paul Zeng ataupun musuhnya di sini. Kan musuhnya kan siapa dari itu ya, dari Martin kan anak buahnya Pak Komarudin. Ya, termasuk anunya Pak MKC ya, pembela MKC sama di sini di dalam channelnya si Paul Zeng juga ada agenda seruan aksi. Oke, di MN Record juga ada agenda seruan aksi tanggal 20 Oktober ya, sekitar hari Rabu pas liburan. Di sini pun di Johannes Liong juga ada gitu ya. Di sini ada juga yang ngomong itu adalah pengacara si Kosman Martin ya. Artinya apa? Si Martin juga meskipun beda pendapat sama si Paul Zeng, tetap dia itu di sini memberikan pembelaan kepada Kosman, tapi juga sekaligus menghendaki gitu untuk Pak Abdul Somad di penjara ya. Ini silakan ya. Sekarang juga bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil
Minta maaf pun tidak mau karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Ya, ini Pak Martin ya. Pak Martin anak buahnya Pak Komarudin atau lawyernya MKC yang ribut sama Pak Ojeng. Tapi di Pak Ojeng juga di sana pro juga untuk tadi ya menghendaki si Kosman bebas. Tapi kalaupun di penjara ya Abdul Somad pun di penjara. Mereka melupakan kasusnya Pak siapa Ustadz Wahya Waloni ya. Oke. Nah di sini pun saya juga melihat dia Pak Arus Lubis pun ikut-ikutan demo juga di demo ini gitu ya. Artinya dia ada semacam gerakan yang sistematis memang untuk membebaskan Kosman dan memenjarakan Pak Abdul Somad dengan jalan demo gitu ya, dengan jalan politis. Demo kan politis ya, merubah kebijakan, kekuasaan, kebijakan namanya tindakan politis ya, bukan tindakan hukum, bukan. Oke, itu klarifikasi dan selesai di depan MUI, tidak lagi diproses karena sudah membuat klarifikasi dan sudah kesannya tidak menyengaja mau menghinakan gitu agama Kristen ya, sudah selesai dan sudah bertahun-tahun lalu. Dalam teologi dalam logika hukum itu sudah SP3, kasus yang sudah lama terjadi dan sudah dinyatakan atau sudah mengikuti langkah-langkah prosedur hukum. Kan diantaranya kan sebelum ditangkap itu ada namanya klarifikasi dan dia sudah membuat klarifikasi di depan MUI, sudah selesai. Dan sekarang mau dibikin semacam bukti baru, kesannya Pak Abdul Somad itu masuk anggota ISIS ya di sini. Dan di sini mereka sudah demo-demo nih. Nah, ini gerakannya ini ya, ini penggeraknya lain ya dari Pak Franky ya. Penuh dengan ketakutan. Saya pikir kalau seumpamanya bukan dari saya, bukan dari teman-teman, saya membangun itu ya dari radikalisme, Pak. Demikian ya. Dan ini sudah di framing ya. Di sini Yohanes Leong sebelum tadi masuk ke channelnya Yohanes Leong ini yang adalah orang YouTuber dari Singapura ya. Dia seorang pebisnis sebenarnya, jualan Bitcoin atau apa nggak tahu lah ya. Tapi dia nampaknya untuk menarik perhatian, dia banyak di sini membuat puluhan framing tentang Abdul Somad ditangkap tanpa tanda tanya lah. Artinya dia membuat pernyataan gitu. Kesannya kan beneran gitu loh. Kan gitu. Kesannya beneran padahal nggak bener. Nih, lah mana lagi ya? Ada kan? Kesannya beneran padahal tidak benar. Sesuatu yang tidak benar jangan dibuat tanda titik tapi harus dibuat tanda tanya gitu. Ini misalkan Somad ditangkap masuk kandang, ini kan tidak ada tanda tanya, langsung aja dibuat judul, dibuat gambar apa Abdul Somad dengan gambar-gambar polisi, kesannya Pak Abdul Somad sudah pakai baju oranye kan, sudah jadi tahanan. Ini kan sesuatu yang memframing dan tidak bertanya, artinya dia membuat pernyataan. Ini sebuah hoax sebenarnya, dan kalau hoax ini disebarluaskan termasuk oleh Pak Arus Lubis ya kena juga kan, siapa yang membuat konten hoak atau menyebarkan hoak ya kena juga hukuman sama ya. Demikian ya. Jadi nampaknya apa kesimpulannya sedang ada gerakan untuk membebaskan si Kosman dengan demonstrasi sekaligus juga meminta Pak Abdul Somad di penjara. Baik melalui demo gitu ya di sini gitu. Rencana demonya tanggal 20 hari Rabu pas liburan. Juga framing di channel-channel yang sudah disewa gitu. Atau diapain nggak tahu, ini kan termasuk influencer ya, influencer kan dibayar ya sebenarnya ya. Untuk mengetahui siapa yang membayarnya, lihat aja pejabat mana yang diagung-agungkan, di sini ketahuan ya oleh si Yohanes Leong ini. Oke, demikian ya. Dan analisis daripada Pak Bobson bagus, tidak ada korelasinya antara masalah KC dengan Pak Abdul Somad gitu, melihat daripada apa yang beliau sampaikan ya. Sekali demikian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.